pada zaman dahulu, ada seorang bernama Mojud. Ia hidup di sebuah kota kecil dan bertugas sebagai seorang pegawai rendahan, dan tampaknya kelak ia akan menjabat sebagai pengawas timbangan dan ukuran. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan-jalan melewati kebun sebuah gedung kuno di dekat rumahnya, Khidir, penuntun para sufi yang gaib, muncul di hadapannya, berpakaian hijau bercahaya. Khidir berkata, "Orang yang berpengharapan cemerlang. Tinggalkan tugasmu dan temui aku di pinggir sungai 3 hari lagi." Kemudian, bayangan itu pun lenyap. Mojud menghadap atasannya dengan ragu bercampur takut dan berkata bahwa ia harus meninggalkan tugasnya. Semua orang di kota kecil itu segera mendengar perihal itu dan berkata, "Mojud malang. Ia pasti sudah gila." Tetapi, karena ada banyak orang yang bisa menggantikan pekerjaan yang ditinggalkannya itu, orang-orang pun segera melupakannya. Pada hari yang ditentukan, Mojud bertemu Khidir, yang berkata, "Lepas pakaianmu dan ceburkan dirimu ke sungai. Mungkin ada seseorang yang akan menolongmu naik." Mojud berbuat demikian, meskipun ia bertanya-tanya, jangan-jangan dirinya memang sudah gila. Karena bisa berenang, ia tidak tenggelam, tetapi terbawa arus cukup jauh sebelum seorang nelayan menariknya ke perahunya, dan berkata, "Orang tolol. Arus sungai begitu kuat, apa yang mau kau lakukan dengan berhanyut-hanyut ini?" Mojud berkata, "Saya juga tidak tahu pasti." "Kau ini gila," kata si nelayan. "Nah, kau boleh singgah di gubuk buluhku di sungai sebelah sana, nanti kita pikir lagi apa yang bisa dilakukan untukmu." Ketika nelayan itu mengetahui bahwa Mojud halus budi bahasanya, ia pun belajar membaca dan menulis darinya. Sebagai gantinya, Mojud diberi makan dan bisa membantu nelayan itu melaut. Setelah beberapa bulan, Khidir pun muncul, kali ini di tepi tempat tidur Mojud. Katanya, "Bangun sekarang juga dan tinggalkan si nelayan. Kau akan dibekali untuk perjalananmu." Mojud pun buru-buru meninggalkan pondok itu, berpakaian seperti seorang nelayan, dan terus bertanya-tanya dalam hati hingga ia sampai di jalan besar. Ketika fajar, dilihatnya seorang petani di atas seekor keledai sedang bergerak menuju pasar. "Apa saudara mencari pekerjaan?" tanya petani itu. "Saya butuh seseorang untuk menolongku membawakan belanjaan." Mojud pun mengikutinya. Ia bekerja pada petani itu hampir 2 tahun lamanya, dan belajar banyak hal tentang pertanian. Selain itu, tidak. Pada suatu sore, ketika ia sedang membungkus wol, Khidir muncul dan berkata, "Tinggalkan pekerjaan itu, pergilah ke kota Mosul, dan gunakan tabunganmu untuk menjadi seorang pedagang kulit." Mojud pun patuh. Di Mosul, ia menjadi terkenal sebagai seorang saudagar kulit. Ia berdagang dan tak pernah melihat Khidir 3 tahun lamanya. Ia telah mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak, dan sedang berpikir membeli sebuah rumah ketika Khidir muncul lagi dan berkata, "Sini uangmu, pergilah dari kota ini ke Samarkan yang jauh, dan di sana bekerjalah sebagai seorang penjual bahan makanan." Mojud melakukannya. Kini, ia mulai menunjukkan tanda-tanda pasti adanya pencerahan. Ia menyembuhkan yang sakit, melayani sesama manusia di toko dan sepanjang waktu senggangnya, dan pengetahuannya mengenai berbagai hal gaib semakin mendalam. Para pendeta, filsuf, dan yang lain, menemuinya dan bertanya, "Siapa gerangan gurumu?" "Hal itu sulit dikatakan," kata Mojud. Para pengikut ia bertanya, "Bagaimana Tuan memulai pengabdian?" Katanya, "Sebagai seorang pegawai rendahan." "Lalu, Tuan berhenti agar bisa bertekun dalam penyangkalan diri?" "Tidak, saya hanya berhenti saja." Orang-orang itu tidak bisa memahami tindakannya. Mereka pun mendekatinya untuk menuliskan kisah kehidupannya. "Apa yang telah Tuan alami dalam hidup Tuan?" tanya mereka. "Saya terjun ke sebuah sungai, menjadi seorang nelayan, lalu pada suatu malam pergi meninggalkan gubuk buluh milik nelayan yang menolongku. Setelah itu, saya menjadi seorang petan. Ketika sedang mengepak kain wol, saya beranjak pergi ke Mosul, di mana saya menjadi seorang saudagar kulit. Di sana saya mendapat banyak uang, namun melepaskannya juga. Kemudian, saya berjalan ke Samarkan dan bekerja menjual bahan pangan. Dan, disinilah saya kini." Namun, perilaku-perilaku yang tak terpahami itu tidak memberikan penerangan atas kemampuanmu yang ajaib dan teladanmu yang mengagumkan, kata para penulis riwayat itu. "Hanya itu pengalaman-pengalamanku," kata Mojud. Begitulah, para penulis tadi menyusun bagi Mojud sebuah kisah kehidupan yang menarik dan menakjubkan, sebab semua orang suci harus mempunyai kisah kehidupan, dan ceritanya harus sesuai dengan selera pendengarnya, bukan kenyataan kehidupannya yang sebenarnya.